Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasılsınız? İyisiniz umarım inşallah. Az kaldı derslerimiz başlıyoruz. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Intan, Syifa, dan Hauro. Sekarang kita akan kembali memulai belajar bahasa Turki. Atau Turkce. Setelah kemarin kita belajar şimdiki zaman atau simple present continuous tense. Ya, harus sering-sering diingat, harus sering-sering diulang, dibaca lagi, karena itu sangat sering keluar dalam bahasa Turki. Tapi sebelum kita ngulang ke sana lagi, pada pertemuan kali ini, Bapak akan membawakan sekitar 3 tema. Nah, apa aja? Yang pertama adalah, langsung masuk, itu hari-hari, gunler, dan bulan, atau bulan-bulan, aylar. Pertama adalah hari Senin, pazartesi. Selasa, Salı, Rabu, Çarşamba, Kamis, Perşembe, Jumat, Juma, Sabtu, Jumartesi, dan Minggu atau Ahad, Pazar. Nah, jadi Pazar itu hari Minggu kembali ke Senin, Pazartesi. Oke, diingat-ingat Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Juma, Jumartesi, dan Pazar. Tuh, bisa di screenshot ya, biar diingat-ingat lagi di rumah atau di mana saja. Yang kedua adalah bulan-bulan. Yang ini yang lumayan banyak karena ada 12 bulan ya. Sama di Turki juga pakai bulan-bulan seperti bulan di Masehi. Oke. Pertama, Januari. Bahasa Turkinya adalah Ocak. Februari, Şubat. Maret, Mart. April, Nisan. Mei, Mayıs. Juni, Haziran. Juli, Temmuz. Agustus, Ağustos. September, Eylül. Oktober, Ekim. November, Kasım. Desember, Aralık. Di sini yang rada gampang, kayaknya Maret sama Mei ya. Nggak terlalu berbeda dengan bahasa kita. Sisanya lumayan beda jauh. Nah, jadi harus diingat-ingat. Januari, Ocak. Februari, Şubat. Maret, Mart. April, Nisan. Mei, Mayıs. Juni, Haziran. Juli, Temmuz. Agustus, Ağustos. September, Eylül. Oktober, Ekim. November, Kasım. Desember, Aralık. Oke, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, ve Aralık. Dihafalkan ya. Nah, ini juga sama ketika ada yang nanya tanggal berapa, jawabannya ya pakai nomor, misalkan tanggal 12 Februari. 12 Şubat. 30 Oktober. 30 Ekim. 21 September. 21 Eylül. Sama ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya. Yaitu iyelik ekleri atau bahasa Inggrisnya possessive suffixes. Apa sih itu? Ini adalah artinya kepemilikan. Misalkan bukuku atau pulpenmu atau penggaris kita, penggaris kalian. Ini kalau di Inggrisnya ada my book, your book, her book, our book. Nah, di sini juga ada kepemilikan itu. Pertama ada di sini ben. Tambah jadi benim itu artinya milikku, mine ya. Kalau ada kata-kata setelahnya kayak misalkan ini di contohnya baba, arti baba adalah ayah. Ayahku, benim babam. Jadi kayak ini ayah milikku, ayahku, benim babam. Atau setelahnya di bawahnya tuh ya ada kata-kata anahtar. Anahtar artinya kunci. Benim anahtarem. Apa artinya? Ini adalah kunciku atau my key. Nah, setelah baba tuh di kanannya ada ane. Ane artinya ibu. Ibuku, benim anem. My mother. Benim anem. Ibuku. Di bawah ane ada kata ev. Ev artinya rumah. Rumahku, benim evim. Benim evim. My house. Setelah ev, di kanan lagi ada manto. Artinya mantel, jaket tebal ya. Mantelku, benim mantom. Benim mantom. Kol, artinya lengan. Lenganku, benim kolum. Utu. Utu artinya setrika.
Ini utu di pojok, di kotak pojok paling atas kanan ya. Utu artinya setrika. Setrikaku. Benim utum. My iron. Koi. Koi artinya kampung. Kampungku. Benim koyum. Nah, setelah benim, milikku, ada senin. Senin artinya milikmu. Yours. Your. Ya. Kayak setelahnya, tadi baba, kalau ayahku benim babam. Kalau ayahmu senin baban. Senin baban. Pakai ne, pakai n. Senin baban. Oke. Nah, di bawahnya ada anahtar, kunci. Kunciku tadi benim anahtarem. Kuncimu senin anahtaran. Anahtaran. En. Kalau milikku, kalau ben kalau sen en. Hati-hati ya. Senin anahtaran. Kuncimu. Anne, ibu. Ibuku benim anem. Ibumu senin anen. Senin anen. Oke. Rumah. My house. Rumahku benim ewim. Your house. Senin ewin. Rumahmu. Senin ewin. Manto. Tadi manto artinya mantel. Mantelmu senin manton. Kol. Kol artinya lengan. Lenganmu senin kolun. Utu. Utu artinya setrika. Setrikamu, your iron, senin utun. Yang terakhir koi. Koi artinya kampung, desa. Desamu senin koyun. Selanjutnya ke o. Dia, onun, milik dia. Ayahnya. Bahasa Turkinya apa ayahnya? Onun baba se. Hati-hati ya. Kalau o tambahannya se, si, su atau su. Kalau misalkan setelah hurufnya bukan huruf vokal tuh kayak anahtar. Anahtar kan huruf akhirnya adalah huruf konsonan ya, bukan a, e, bukan a, i, u, e, o, bukan huruf vokal, huruf konsonan, huruf r. Jadi tanpa tambahan huruf s. Oke, kita balik lagi. Kuncinya onun anahtarı. Kuncinya onun anahtarı. Ibunya onun annesi. Rumahnya onun evi. Mantelnya onun mantosu. Kenapa su? Karena sebelumnya huruf o ya. Jadi tambahnya i, e, u, u. Oke. Lanjut lagi ke lengan. Onun kolu. Ke setrika. Setrika miliknya. Setrikanya. Oke. Bahasa Turkinya adalah onun utusu. Onun utusu. Setrikanya. Setrika miliknya. Koyu. Onun koyu. Onun koyu. Artinya kampungnya atau kampung miliknya. Sekarang ke biz. Kita. Milik kita jadi bizim. Bizim. Ayah kita. Bizim babamız. Bizim babamız. Nah, tentu kalau ayah kita maksudnya bukan ayah rame-rame ya, tapi bisa jadi juga misalkan ada dua bersaudara ngomong ini ayah kami, ini ayah kita. Gimana ngomongnya? Bizim babamız. Bu bizim babamız. Ini ayah kami. Bu bizim babamız. Ini kunci kami. Bu bizim anahtarımız. Kunci milik kami. Bizim anahtarımız. Ya. Ibu kami. Bizim annemiz. Rumah kami. Bizim evimiz. Mantel kami. Bizim mantomuz. Bizim mantomuz. Oke, tambahannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kalau misalkan huruf akhirnya bukan huruf vokal, tuh ya, atau huruf konsonan ya. Kalau huruf akhirnya huruf konsonan, bukan a, e, i, o, u, berarti akhirnya ada tambahan u. Nggak langsung mus, mis, mus, mus, tapi ada umus, imis, emes, atau umus. Kayak contohnya tadi anahtar, jadi anahtarmes. Jadi ewimis, bukan ewimis, tapi ewimis. Kol bukan kolmus, tapi ada tambahan u sebelumnya, jadi kolumus. Balik lagi. Lengan kami, lengan kita, bizim kolumus. Setrika milik kita, setrika kita. Setrika milik kami, setrika kami. Bahasa Turkinya bizim utumus. Oke.
Ini kampung kami. Bu, bizim köyümüz. Kampung kami, kampung milik kami. Bizim köyümüz. Sekarang siz. Siz, kalian, atau kalau jadi milik kalian, jadi sizin. Nah, ayah kalian, ayah milik kalian. Sizin babanız. Apakah ini ayah kalian? Jadi sizin babanız mı? Nah, kunci. Kunci kalian jadi sizin anahtarınız. Bukan anahtarınız ya, tapi ada tambahan lagi hurufnya. Anahtarınız. Harus dihafal ini ya. Sizin anahtarınız. Kunci milik kalian. Anne, ibu. Ibu milik kalian. Ibu kalian. Sizin anneniz. Rumah milik kalian. Rumah kalian. Sizin eviniz. Bukan evniz, tapi ada tambahan huruf i. Karena ev itu huruf vokal sebelumnya adalah e. Jadi sizin eviniz. Mantel kalian. Sizin mantonuz. Sizin mantonuz. Lengan kalian. Sizin kolunuz. Bukan sizin kolnuz, hati-hati, tapi sizin kolunuz. Karena huruf akhirnya apa? Huruf konsonan, bukan huruf vokal. Harus diingat lagi. Utu, setrika. Setrika milik kalian atau setrika kalian, bahasa Turkinya sizin utunuz. Sizin utunuz. Kampung kalian atau kampung milik kalian, sizin köyünüz. Nah, yang terakhir adalah onlar, mereka. Kalau milik mereka jadi onlarren, onlarren, ya. Nah, paling berbedanya nanti di kata setelahnya. Misalkan ayah mereka ya, onlar ya, sorry. Mereka. Dia yang banyak kan mereka, onlar. Ayah mereka jadi onların babaları. Onların babaları. Kenapa ada se-nya bisa ditambah se? Karena jatuhnya ke dia, tapi bagian dia yang banyak. Ya, jadi kan mereka ya, kalau dia kan biasanya cuma satu. Kalau mereka dia tapi banyak. Jadi onların babaları se. Itu juga bisa. Onların anahtarları. Nah, tadi anahtar artinya apa? Anahtar artinya kunci. Lanjut ke ibu mereka. Onların anneleri. Onların anneleri. Ingat ya tambahannya tuh ya. Kalau hurufnya A, jadi setelahnya jadi lare ya. A, E, dan seterusnya. Kalau huruf E dan I, tambahannya leri. Sama kayak lar dan ler. Oke. Itunya keterangan-keterangannya atau perubahan-perubahannya. Lanjut lagi. Rumah mereka. Onların evleri. Onların evleri. Mantel mereka. Onların mantoları. Onların mantoları. Kenapa lare? Karena hurufnya O kan. A, E, O, U jadi lar, lare. Kalau E, I, U jadi leri. Lengan mereka. Onların kolları. Setrika mereka. Utuleri. Onların utuleri. Kampung mereka. Onların köyleri. Nah, kita bisa lihat di bagian örnek di bawah ininya tabel-tabelnya örnek. Apa artinya örnek? Örnek artinya contoh. Itu ada benim kardeşim liseye gidiyor. Benim kardeşim liseye gidiyor. Apa kardeş? Kardeş artinya teman. Benim kardeşim adalah temanku, teman milikku. Liseye gidiyor. Lise artinya SMA. Liseye jadi ke SMA. Gidiyor. Nah, gidiyor kemarin apa? Dari simtiki zaman ya. Fiil aslinya adalah gitmek. Gitmek artinya pergi. Kalau gidiyor jadi dia pergi. Kok dia pergi? Ya, karena ini bukan saya yang pergi, tapi benim kardeşim yang pergi. Siapa yang pergi? Temanku yang pergi. Temanku pergi ke SMA. Bukan aku yang pergi ke SMA, tapi temanku, dia. Nah, jadi gidiyor. Fiilnya gidiyor. Untuk O. Kita ulangi lagi. Benim kardeşim liseye gidiyor. Temanku pergi ke SMA. Nah, kita lanjut. Senin evin okula yakın mı? Senin evin okula yakın mı? Yakın artinya apa? Yakın artinya dekat. Ya, lawan kata dari uzak. Uzak jauh, yakın dekat. Kita balik lagi ke
contoh kalimat ini. Senin Ewin, ada di atas tuh. Senin Ewin. Bagian senin, di bawahnya ane. Senin Ewin. Senin artinya milikmu, Ewin dari kata ev artinya rumah. Jadi rumahmu. Okula artinya sekolah. Senin Ewin dari kata okul ya. Okul sekolah. Okula ke sekolah. Yakenme. Senin Ewin, rumahmu, rumah milikmu. Okula yakenme. Dekat nggak ke sekolah? Apakah dekat ke sekolah? Senin Ewin, okula yakenme. Apakah rumahmu dekat ke sekolah? Nah, kita lanjut ke bawahnya lagi. Onun ablase. Abla artinya kakak perempuan. Ya. Jadi onun ablase artinya apa? Kakak perempuannya. Bangkada chalesior. Bangka artinya bang. Kalau ada da de tate artinya berarti di. Chalesior dari kata chalesmak. Chalesmak artinya kerja. Simdiki zaman. Chalesior untuk dia. Kok untuk dia? Iya, karena onun ablase. Apa tadi abla? Kakak perempuan. Kakak perempuannya chalesior. Artinya apa chalesior tadi? Bekerja. Bangkada di bank. Jadi artinya kakak perempuannya bekerja di bank. Sedang bekerja di bank juga bisa ya. Onun ablase bangkada chalesior. Kakak perempuannya sedang bekerja di bank. Oke, ingat ya, pokoknya fiil atau kata kerja dalam bahasa Turki pasti taruh atau ditempatkan di akhir kalimat. Makanya tuh ada gidiornya di akhir, chalesiornya di akhir. Kita lanjut ke kanan itu, yang di atas tuh ya, bizim. Bizim artinya kami, kita. Okulumus yedikatle. Bizim okulumus yedikatle. Okulumus. Ya. Bizim artinya milik kita. Okulumus. Okul, dari kata okul tuh ya. Artinya sekolah. Bizim okulumus, sekolah kami, sekolah kita, yedikatle. Kat artinya tingkat atau lantai ya. Jadi bizim okulumus yedikatle. Sekolah kami bertujuh tingkat, memiliki 7 tingkat, memiliki 7 lantai. Sekarang yang ke sizin. Sizin ülkenizde deniz var mı? Sizin ülkenizde deniz var mı? Ülkenizde dari kata ülke. Ülke artinya apa? Negara. Sizin ülkeniz negara milik kalian atau milik Anda ya, sizin. Ülkenizde. Ada kata dade tate berarti artinya di. Sizin ülkenizde deniz var mı? Artinya apa? Di negara kalian atau di negara Anda, deniz var mı? Deniz artinya laut ya. Deniz artinya laut. Deniz var mı? Apakah di negara Anda ada laut? Nah, sizin ülkenizde deniz var mı? Apakah di negara kalian ada laut? Nah, kita lanjut ke onların. Mereka onların arkadaşları Türkçe biliyor. Onların arkadaşları Türkçe biliyor. Arkadaş artinya apa? Artinya teman-teman. Artinya teman. Jadi teman-teman mereka Türkçe biliyor. Bilmek artinya mengetahui. Biliyor artinya tahu. Jadi onların arkadaşları Türkçe biliyor. Teman-teman mereka mengetahui bahasa Turki. Oke, gitu ya. Bisa di screenshot dulu biar hafal perubahan-perubahannya ya, biar jadi tahu, bisa ngomong. Ini adalah pulpenku, bu benim kalemim. Kalemim. Karena asal katanya kalem ya. Huruf terakhirnya adalah me, bukan huruf vokal. Jadi kalemim. Tahu, ini bukuku. Bu benim kitabım. Ini buku kami. Bu bizim kitabımız. Ya, kitabımız. Hati-hati, bukan kitabımız, tapi kitabımız. Oke. Kita lanjut ke tema terakhir hari ini. Nah, ini adalah pertanyaan jika kalian ditanya asal. Ya, tuh, di atas, paling atas, ada pertanyaan nere lisinis. Kelihatan? Nere lisinis ada tuh ya di garis, terus nere lisinis pertanyaan. Arti dari nere lisinis adalah dari mana asal kalian? Nah, itu di kanan ada jawabannya. Turkum atau
Türkiye'liyim. Saya orang Turki. Saya orang Turki atau saya berasal dari Turki. Türkiye'liyim. Di bawahnya ada lagi anadilinis ne. Anadil itu artinya adalah bahasa ibu atau bahasa utama. Jadi anadilinis ne artinya adalah apa bahasa utama kalian? Jawabannya Türkçe. Türkçe, bahasa Turki. Di bawahnya lagi itu ada hangi yabancı dilleri biliyorsunuz. Artinya adalah bahasa apa aja yang kalian ketahui. Bahasa asing apa saja yang kalian ketahui. Ya. Jawabannya itu ada İngilizce ve Rusça biliyorum. Saya mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Nah, di bawahnya lagi arkadaşın nereli? Arkadaşın, baru kita pelajari tadi ya. Arkadaşın. Arkadaşın itu benim, senin, sizin, onun, apa bizim, atau onların. Kalau terakhirnya ne, arkadaşın berarti senin. Nah, senin arkadaşın nereli? Atau bisa tuh ditulis juga arkadaşın nereli. Temanmu berasal dari mana? Arkadaşım. Kan nanya kamu, berarti jawabannya saya. Benim arkadaşım. Arkadaşım Çinli. Teman saya dari Cina. Arkadaşın hangi dili konuşuyor? Konuşuyor. Arkadaşın hangi dili konuşuyor? Temanmu ya bisa atau menggunakan bahasa apa kalau ngomong? Konuşmak, berbicara ya, ngomong. Arkadaşın hangi dili konuşuyor? Dengan bahasa apa temanmu berbicara? O Çince konuşuyor. Ya, kok konuşuyor? Karena O nanya ke dia. Oke. O Çince konuşuyor. Dia dengan menggunakan bahasa Cina dalam berbicara. Oke, kita ke pembahasan di bawah. Untuk menggunakan kata-kata kayak saya berasal dari Indonesia atau saya orang Indonesia, saya orang Amerika, saya orang Jerman. Itu ada tambahan di akhir nama negaranya dengan kata le atau li. Ya, le atau li. Kapan pakai le? Ketika ketika AE OU pakai le. Kalau pakai li ketika EI EU. Misalkan nih kita lihat ke tabel, ke kotak-kotak di sini ya. Ada ülke, milliyet dan dil. Ülke artinya negara, ya, bisa ditulis tuh, atau bisa di screenshot, ingat-ingat ya. Ülke artinya negara, milliyet artinya bisa ke kebangsaan ya. Terus dil artinya bahasa. Pertama tuh bawah ülke ada Türkiye atau Turki, bahasa Turkinya Turki adalah Türkiye. Kebangsaan,nya Turk, kalau enggak Türkiyeli. Berarti kalau ada yang nanya nerelisin, kamu berasal dari mana? Kalau dia berasal dari Turki, berarti jawabannya Türkiyeliyim. Türkiyeliyim. Kenapa li? Karena huruf terakhirnya e ya, Türkiyeliyim. Saya berasal dari Turki, saya berkebangsaan Turki. Saya orang Turki. Nah, bahasa Turki Türkçe. Ya, Türkçe. Ini harus dihafal yang ini. Terus di bawah Turki ada Almanya. Almanya negara apa ya? Almanya adalah Jerman. Ya. Ketika ada yang nanya, nerelisin, kamu dari mana? Nerelisinis, Anda berasal dari mana? Anda orang mana? Jawabannya adalah Alman atau Almanyale. Kalau saya berarti Almanyaleyum. 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 Nerelisinis Almanyaleyum. Saya berasal dari Jerman, Alman. Bahasa Jerman dalam bahasa Turkinya adalah Almanca. Almanca artinya bahasa Jerman. Ke bawahnya ada Arnavut. Arnavut itu negara-negara di masih bagian Eropa Timur ya. Coba bentar. Agak lupa juga. Lebih Eropa Timur, Albania. Ya, ada pokoknya di Eropa Timur, sebelah-sebelah Turki, dekat Georgia, ada namanya Albania. Albania itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Turkinya Albania adalah Arnavut. Arnavutluk.
Kalau ditanya kamu berasal dari mana? Kalau jawabannya saya berasal dari Albania adalah Arnavutluk-Luyum. Arnavutluk-Luyum. Ini harus dihafal ya. Yang ini. Nah, kita sebelum lanjut ke Gurjistan, kita misalkan kita kan berasal dari Indonesia ya. Bisa ada yang tanya, "Nere lisinis, Anda berasal dari mana?" Jawabannya adalah Indonesia. Le atau li? Le ya, karena terakhirnya ada huruf A. Indonesia leyem. Saya orang Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Indonesia leyem. Dealnya atau bahasa Indonesia dalam bahasa Turki adalah Indonesia ja. Indonesia ja. Artinya bahasa Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut ke Gurjistan. Gurjistan juga masih daerah-daerah Eropa Timur. Dulu itu emang masuk ke kekhilafahan Utsmaniyah. Ya, makanya ada Gurjistan di sini. Kita jarang juga ngetahuin Gurjistan. So, Gurjistan itu bisa ke dekat-dekat Georgia. Georgia ya. Tuh, kalau orang Georgia, Gurjistan le. Kalau saya orang Georgia, Gurjistan leyem. Kamu orang Georgia, Gurjistan lesen. Kami orang Georgia, Gurjistan leyes ya, leyes kayak orange, orangesin, orangeis gitu ya. Kalau kaminya leyes. Nah, ke bawah lagi ada, oh ya, ini bahasa Georgia, Gurjuje. Jadi di sana ada bahasa khusus. Alhamdulillah. Sorry, punten. Jadi orang Georgia bukan pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Gurjuje. Sekarang Japonnya. Jepang. Kalau saya orang Jepang, saya berasal dari Jepang, berarti bahasa Jepangnya adalah Japonnya leyem. Japonnya leyem. Kamu dari Jepang, kamu berasal dari Jepang, Japonnya lesen. Kami berasal dari Jepang, Japonnya leyes. Oke. Anda berasal dari Jepang, Japonnya lesenes. Oke, bahasa Jepang, bahasa Turkinya adalah Japonja. Ya, Japonja. Japonja artinya bahasa Jepang. Rusia atau Rusia. Rusia le, itu orang Rusia. Saya orang Rusia, saya berasal dari Rusia, artinya Rusia leyem. Rusia leyem, dan seterusnya. Bahasa Rusia adalah Ruscha. Oh, udah hampir 30 menit juga. Bisa kalian baca ya. Seterusnya ini, Makedonia itu Makedonia sama negara-negara di bagian Eropa Timur. Dekat Georgia, dekat tadi Albania, Arnavutluk. Nah, setelahnya ada Mesir. Mesir artinya Mesir. Ya, Mesir di Arab. Nah, orang-orang Mesir bisa juga disebut Arab Leyem atau itu Arab Le ya. Terus kalau saya orang Mesir bisa Arab Leyem, bisa juga Mesir Leyem. Mesir Leyem. Kalau kamu orang Mesir, kamu berasal dari Mesir, Mesir lesen. Oke, bahasa Mesir apa? Bahasa Arab. Jadi Arabca. Arabca artinya bahasa Arab. Filistin. Filistin adalah Palestina. Kalau saya berasal dari Palestina, Filistin liyim. Filistin liyim. Koli, ya karena huruf akhirnya huruf I. Filistin liyim. Kamu berasal dari Palestina. Filistin lisin. Dan seterusnya. Kazakhstan le. Kazakhstan itu negara di dekat-dekat daerah Uni Soviet dulu ya, atau Rusia, Kazakhstan. Yunanistan artinya Yunani. Kalau saya berasal dari Yunani berarti Yunanistan leyem. Kamu berasal dari Yunani, Yunanistan lesen. Oke. Ada Bulgaristan, itu Bulgaria. Bisa kita baca selanjutnya ya, Bulgaristan leyem, Bulgaristan lesen, dan seterusnya. Fransa artinya Perancis ya. Saya orang Prancis, Fransa leyem. Nere lisin, saya orang Perancis, Fransa leyem. Oke, Nere lisinis, Anda dari mana? Anda berasal dari mana? Kami berasal dari Prancis, Fransa leyes. Fransa leyes. Oke. Bahasa Prancis di sana menggunakan bahasa Prancis ya, bahasa sendiri. Bahasa Turkinya bahasa Prancis adalah Fransesca. Terus Inggris ya. United Kingdom. Inggris, Ingiltereli. Itu orang Inggris. Kalau Anda orang Inggris berarti Ingiltere lisinis. Oke. Hispania artinya Spanyol.
Kalau kami berasal dari Spanyol, kami orang Spanyol, Espanya, leyes. Nah, di sana pakai bahasa Spanyol, bahasa Spanyol. Tadi juga Inggris, bahasa Turkinya bahasa Inggris adalah Inggrisce. Inggrisce artinya bahasa Inggris. Italia, ABD. ABD adalah USA, United States of America. Kalau ABD berarti Amerika Birleşik Devletleri, artinya sama, United States of America. Amerika Serikat artinya ya. Kalau orang Amerika, bahasa Turkinya Amerikalı. Ya. Kami orang Amerika, Amerika leyes. Di sana di Amerika pakai bahasa Inggris, jadi Inggrisce. Holanda artinya Belanda. Hollandalı artinya orang Belanda. Dia orang Belanda, Hollandalı. Mereka orang Belanda, Hollanda lelar. Oke. Chin artinya tadi Cina. Chinli berarti orang Cina, bahasa Cinje. Terus ada Pakistan ya Pakistan, dan terakhir ada Brazil. Brazil ya, bahasa Indonesianya Brazil, bahasa Turkinya Brasilia. Kalau ditanya, "Nerelisinist, Anda berasal dari mana?" Kami berasal dari Brazil, berarti Brasilia leyes. Nah, di Brazil menggunakan bahasa apa? Bahasa Portugal. Di Brazil. Apa Portugal bahasa Turkinya? Portugis. Ya, Portugis artinya Portugal. Bahasa Portugal berarti Portugis bahasa Portugal. Oke, bisa di screenshot lagi, nanti kasih keterangan. Oke, itu aja mungkin untuk pembahasan pekan ini. Jangan lupa Simdiki zamannya dibaca lagi, diulang lagi. Coba cari di YouTube, coba cari di translate bahasa-bahasa atau fiil-fiil di bahasa Turki. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, ini ada 20 26 Ekibin 21. Apa artinya tadi Ekim? Oktober. 26 26 Oktober 2021. 2000 apa? 2000 apa? Ekibin. Ya. 21 21. Jadi Ekibin 21. Oke. Ulangi lagi jadi 26 Ekim 2021, 26 Oktober 2021. Teşekkür ederim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.